Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Beni selaku dosen pengampu matkul Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dalam sumber daya manusia yang beranggotakan saya sendiri Rifki Adaha, lalu saya ada teman saya Ahmad Saputra dan Muhammad Zaki. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pengertian dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah mencakup perencanaan, pengembangan, perekrutan, seleksi, pelatihan, evaluasi kinerja, kompensasi, manfaat, dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Lalu selanjutnya adalah ruang lingkup. Dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia sangat luas dan mencakup beberapa aspek kunci. Ruang lingkup atau Human Resource Management mencakup semua kegiatan mulai dari perencanaan dan perekrutan karyawan hingga saat karyawan resign. Setiap departemen dan aktivitas dalam suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia sangat luas. Namun, kita dapat mengklarifikasikan dalam aspek utama sebagai berikut. Yang pertama, ada aspek personalia. Hal ini berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, pelatihan, dan pengembangan. Begitu juga dengan keputusan PHK. Lalu yang kedua ada aspek kesejahteraan. Dalam aspek ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja seperti kantin, ruang istirahat, makan siang, perumahan, transportasi, bantuan medis, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan. Lalu yang ketiga ada aspek hubungan industrial. Aspek ini mencakup hubungan serikat pekerja dan manajer, konsultasi bersama, perundingan bersama, prosedur pengaduan dan disiplin, serta penyelesaian konflik. Selanjutnya adalah fungsi manajerial. Fungsi manajerial dalam manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan sendiri adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi atau organization chart. Yang ketiga itu pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua pegawai agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada fungsi operasional. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Pengadaan sendiri adalah proses penarikan atau seleksi, perjanjian kerja, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada pengembangan. Pengembangan adalah peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga ada kompensasi. Kompensasi sendiri adalah pemberian balas jasa langsung atau direct dan tidak langsung atau indirect uang dan barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya ada pengintegrasian. Pengintegrasian sendiri adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar
mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Dan yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja sendiri adalah kegiatan untuk mengakhiri hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu memastikan bahwa tenaga kerja organisasi memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan potensi mereka. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka melalui pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, organisasi berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas mereka. Yang keempat adalah membangun dan memelihara budaya organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Yang kelima adalah bahwa sistem kompensasi dan penghargaan yang adil dan kompetitif digunakan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nomor 6 ada mengelola konflik dalam organisasi dan menjaga hubungan yang positif antara manajemen dan karyawan serta serikat pekerja. Yang ketujuh adalah memastikan bahwa semua praktik SDM sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Dan yang terakhir adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dengan mengelola sumber daya manusia yang secara efektif. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan eksternal manajemen SDM. Yang pertama adalah perubahan lingkungan yang cepat. Dikarenakan perubahan lingkungan yang cepat, perusahaan perlu menetapkan kebijaksanaan sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, menghindari pengaruh negatif berupa perasaan tidak puas pada kondisi yang telah dicapai perusahaan. Lalu yang kedua, dalam menghadapi perubahan yang mengharuskan penambahan pembiayaan, perusahaan harus berusaha mengatasinya agar dapat mempertahankan pasar atau keuntungan yang sudah diraih. Lalu yang ketiga, memberikan imbalan yang cukup tinggi pada pekerja yang mampu melakukan improvisasi kreatif. Masuk yang poin kedua, keragaman tenaga kerja. Tenaga kerja bersifat terbatas. Namun, perusahaan harus siap dalam mengantisipasi keragaman tenaga kerja dalam rangka globalisasi. Karena keragaman akan meluas dengan masuknya modal asing yang berarti juga masuknya tenaga kerja asing dari berbagai etnis ataupun bangsa. Lalu, yang ketiga ada globalisasi. Dari sudut manajemen sumber daya manusia, mengharuskan dilakukannya usaha mengantisipasi sebagai berikut. Perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan bisnis atau ekonomi internasional, seperti resesi, penurunan, atau kenaikan nilai uang. Lalu yang kedua, perusahaan harus berusaha memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis global atau internasional, dan perdagangan bebas. Lalu yang keempat ada peraturan pemerintah. Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang mampu membuat keputusan dan kebijaksanaan, dan bahkan melakukan operasional bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Untuk itu diperlukan sumber daya yang memiliki kemampuan mengarahkan agar perusahaan terhindar dari situasi konflik, keresahan, komplain, dan lainnya, khususnya dari para pekerja dengan atau tanpa keikutsertaan serikat kerja. Lalu yang kelima, ada perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga. Semakin banyak pasangan suami istri yang bekerja sehingga menyebabkan sedikitnya tanggung jawab secara optimal karena sebagian waktunya digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab di lingkungan keluarga masing-masing. Lalu yang keenam, kekurangan tenaga kerja yang terampil. Tenaga kerja terampil semakin banyak diperlukan baik untuk melaksanakan pekerjaan teknis maupun untuk pekerjaan manajerial dan pelayanan yang tidak mudah mendapatkan yang kompetitif di antara yang tersedia di pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah tantangan organisasional manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tantangan global ataupun globalisasi. Banyak organisasi yang harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Maka perusahaan harus mempertahankan pasar domestiknya dari para pesaing dan memperluas ruang lingkupnya agar dapat mencakup pasar global. Lalu yang kedua ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan, masalah keuangan seperti pengelolaan kas, pengendalian biaya, dan pengelolaan utang dapat menjadi tantangan juga. Menjadi tantangan yang signifikan bagi manajemen keuangan. Lalu yang ketiga ada tantangan teknologi. Organisasi memperoleh keuntungan jika menggunakan teknologi yang baru. Faktanya, sistem pakar dan internet teknologi baru tersebut mendorong pegawai untuk bekerja lebih cerdas sekaligus menyediakan produk dan jasa berkualitas tinggi serta lebih efisien bagi pelanggan. Lalu yang keempat ada kepemimpinan dan budaya organisasi.
memastikan adanya kepemimpinan yang efektif dan menciptakan budaya organisasi yang memotivasi karyawan serta mendukung tujuan bisnis adalah tantangan yang penting bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada perubahan dalam permintaan pelanggan. Perubahan preferensi pelanggan, ekspektasi baru atau tren pasar dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan dan memerlukan penyesuaian dalam strategi bisnis. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus di sini saya mengambil ataupun kami mengambil dari contohnya adalah perusahaan Google. Google merupakan perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Dia merupakan contoh nyata dari perusahaan yang menerapkan konsep MSDM dengan sukses. Beberapa contoh penerapannya termasuk memberi kompensasi dan manfaat. Mereka memberi kompensasi dan juga manfaat bagi karyawan yang dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan juga melebihi ekspektasi dari perusahaan. Maka karyawan tersebut akan mendapatkan kompensasi yang lebih dan juga banyak manfaat yang didapatkannya lebih. Yang selanjutnya, Google juga memikirkan keseimbangan kehidupan dan juga kehidupan pribadi dan kerjanya karyawan. Google memahami pentingnya keseimbangan kehidupan kerja pribadi. Selain menyediakan fasilitas yang nyaman di kantor, mereka juga mengizinkan karyawannya untuk work from home, jadi tidak mengharuskan untuk karyawannya datang ke kantor setiap harinya. Google juga memiliki budaya organisasi yang baik, yang dimana membuat karyawannya inovatif dan juga kolaboratif. Mereka menciptakan lingkungan yang mendorong untuk karyawannya berbagi ide, mengambil resiko, dan berkolaborasi secara bebas. Inovasi merupakan bagian integral dari budaya mereka. Dari apa yang tadi saya sudah sampaikan terkait Google, disimpulkan bahwasannya Google adalah contoh perusahaan yang berhasil menerapkan konsep MSDM dengan sukses. Penerapan ini telah membantu mereka mendapatkan reputasi sebagai salah satu tempat kerja terbaik di dunia dan juga berkontribusi pada keberhasilan mereka dalam industri teknologi yang sangat kompetitif. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.